Halo sahabat Ruang Novel, kembali lagi Ruang Novel akan melanjutkan cerita Donghua berjudul Wudong Qiankun. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 701. Bentuk kehidupan tidak dikenal. Dalam ruang yang tenang, sudut mata Lindong berkedut karena kata-kata tablet batu itu. Setelah itu, dia terdiam. Pikiran dengan cepat beredar di dalam pikirannya. Dia tidak tahu apa benda familiar yang disebutkan oleh loh batu itu. Jimat batu misterius? Melahap simbol leluhur? Atau mungkin formasi alam semesta kuno? Mungkinkah mereka semua? Simbol leluhur yang melahap juga telah menemukan pemilik lain. Kurasa orang itu juga jatuh. Sosok di tablet batu itu mengabaikan pikiran yang ada di benak Lindong. Suara kuno dan serak perlahan terdengar. Lindong berkedip. Kemungkinan orang yang disebutkan adalah lelaki tua bermata hitam dari saat itu. Berdasarkan ingatan yang diperoleh dari tempat itu, sepertinya keduanya terkait karena makhluk hitam misterius. Ada beberapa seni bela diri yang familiar di tubuhmu yang agak mirip dengan bocah itu, Great Desolate King, sosok di tablet batu itu melanjutkan. Sudut mulut Lindong berkedut tanpa sadar. Apakah orang ini menyebutkan tangan surgawi yang memenjarakan Desolate hebat? Seni bela diri ini adalah sesuatu yang dia juga dapatkan dari sekte kuno. Meskipun itu juga seni bela diri jiwa tingkat tinggi, Lindong jarang menggunakannya sekarang karena keterampilannya yang lain telah tumbuh lebih kuat. Penatua, sepertinya ada yang salah. Lindong menangkupkan kedua tangannya ke arah tablet batu. Setelah itu, matanya melirik garis hitam di tablet. Garis-garis hitam tampak bergerak dengan tenang dan sepertinya mereka memiliki semacam kecerdasan. Dari kelihatannya, itu benar-benar tampak seolah-olah tablet batu itu berusaha untuk menekan hal-hal ini. Namun, mereka tampaknya melawan dan berusaha mengikis loh batu. Bas-bas. Tablet batu itu tiba-tiba bergetar hebat saat Lindong mengamati garis-garis hitam yang aneh. Garis hitam di bawah tampaknya telah dihidupkan kembali pada saat ini. Garis hitam yang tak terhitung jumlahnya naik dan dengan gila-gilaan naik menuju tablet batu. Ketika garis hitam naik, gelombang ki hitam samar tersebar dari mereka. Riak jahat dan tanpa emosi juga menyebar kemanapun ki hitam lewat, sementara beberapa ki hitam juga bergegas menuju Lindong. Ekspresi Lindong sangat berubah ketika dia melihat adegan ini saat dia mundur dengan cepat. Meskipun hanya beberapa menit ki hitam, dia tidak berani membiarkan mereka menyentuhnya. Bahkan tablet batu yang kuat dan misterius ini telah terluka dalam keadaan yang menyedihkan karenanya. Oleh karena itu, dia benar-benar tidak dapat membayangkan apa yang akan terjadi jika dia terkikis olehnya. Perubahan mendadak dan tak terduga ini juga menyebabkan dengusan rendah dan dingin dipancarkan dari tablet batu. Tablet itu bergetar saat banyak lampu kuning kuno melonjak ke bawah. Kekuatan yang tak terlukiskan menyebar dan sekali lagi dengan keras menekan garis hitam yang berusaha mengikis ke atas. Ceka-ceka. Ketika garis hitam dipaksa kembali, Lindong tampaknya bisa mendengar tawa yang sangat menusuk. Kejahatan yang dingin dan tidak biasa merasuki tawa. Tawa ini juga menyebabkan mata Lindong menyusut hebat. Garis-garis hitam itu memang bentuk kehidupan yang tidak diketahui. Tablet batu menembakkan sinar cahaya kuning kuno yang menyebarkan ki hitam yang telah menembak ke arah Lindong. Setelah itu, akhirnya menyusut kembali ke tablet batu. Penatua, benda apa itu? Lindong tidak bisa tidak bertanya setelah melihat tablet batu itu menjadi sunyi lagi. Tablet batu itu tampak merenung sejenak setelah mendengar pertanyaan Lindong. Segera, cahaya melonjak di tablet dan berubah menjadi cermin batu. Gelombang cahaya melonjak di cermin saat pemandangan muncul di dalamnya. Itu adalah tanah yang luas dan tak berujung. Lindong melihat sebuah tablet batu yang sangat besar di tempat itu. Itu mengejutkan tablet Desolate hebat. Itu juga mungkin untuk melihat cukup banyak sosok manusia berdiri di langit di sekitar tablet Great Desolate. Meskipun Lindong tidak dapat membedakan penampilan mereka, adalah mungkin untuk mengatakan bahwa orang-orang ini adalah ahli tingkat atas dari aura mereka.
Pada saat ini, garis patahan tampaknya telah muncul di ruang yang sangat jauh di depan para ahli top dan tablet batu itu. Ki hitam yang mengerikan melonjak. Pada saat itu, tampak seolah-olah seluruh langit menangis. Lampu jahat sedingin es yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari kabut hitam. Setelah itu, para ahli yang berdiri di langit juga tiba-tiba menyerang. Segera, seluruh tempat bergetar. Meskipun pemandangan di cermin batu hanya sudut medan pertempuran, hati Lindong masih berdebar. Dia benar-benar tidak dapat membayangkan skala pertempuran seperti itu. Semua orang di sana lebih kuat daripada Master Sekte Dao mereka saat ini, Ying Xuanzi. Meskipun demikian, Lindong masih melihat cukup banyak sosok jatuh dari langit ketika kedua belah pihak bertarung. Makhluk tak dikenal yang muncul dari celah di luar angkasa itu memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Cahaya terus berputar di cermin batu. Akhirnya, itu fokus pada sebuah adegan. Tablet Great Desolation turun dari langit. Cahaya kuning kuno yang mengerikan menyapu dan menekan sekelompok ki hitam yang sangat besar. Ki hitam itu bergoyang dan tampaknya telah berubah menjadi sosok kabur yang aneh. Suara tajam menjadi semakin lembut di bawah tekanan dari tablet batu. Akhirnya, Great Desolate Tablet tiba-tiba mendarat. Tanah itu runtuh dan langsung terkubur di bawah tanah. Setelah tablet Great Desolate menekan makhluk-makhluk tak dikenal itu, negeri itu sekali lagi ditutup. Seolah-olah itu telah menyegel makhluk-makhluk tak dikenal itu di bawah tanah. Di adegan terakhir, Lindong bisa melihat sesosok manusia bergegas keluar dari Great Desolate Tablet saat daratan menutup sendiri. Auranya membanjiri langit. Dia melihat area di bawah Great Desolate Tablet dan menghela nafas pelan. Setelah itu, dia berbalik dan menyerang ke arah patahan spasial yang sangat besar. Gambar berhenti pada titik ini. Mata Lindong sedikit linglung. Itu lama kemudian sebelum dia secara bertahap pulih dari keterkejutan. Dia tidak tahu persis apa yang terjadi di masa lalu. Namun, itu kemungkinan merupakan peristiwa yang sangat besar. Kalau tidak akan ada begitu banyak ahli tingkat atas yang berkumpul untuk melawan musuh. Sosok terakhir itu mungkin adalah pemilik Great Desolate Tablet dan dia menggunakan Great Desolate Tablet untuk menekan dan menyegel makhluk kuat dan tidak dikenal itu. Benda itu mungkin adalah bintik hitam yang sama yang sekarang mengganggu tablet. Ada yang bisa saya bantu? Lindong menggaruk kepalanya dan bertanya. Kamu benar, aku memang sakit, sumber penyakitku adalah karena hal yang aku tekan. Sosok manusia muncul di tablet batu saat suara serak tua perlahan terdengar. Tidak bisakah kamu membunuhnya? Lindong merenung sebelum bertanya. Itu hanya seorang raja. Jika saya berada di puncak saya mungkin bisa membunuhnya. Namun, saya tidak dapat melakukannya sekarang. Sebelum kamu, ada juga orang lain yang telah tiba di sini. Namun, tidak satu pun dari mereka yang kembali. Roh tablet perlahan berkata. Mereka adalah senior sekte Dao saya. Namun, mereka semua sudah tidak ada lagi. Lindong merentangkan tangannya. Dia segera ragu-ragu sejenak sebelum berbicara, ada beberapa hal di dalam tubuhku. Jika mereka bisa menghapus benda itu, aku bisa meminjamkannya padamu. Haha, aku merasakan seorang teman lama di dalam tubuhmu, tablet batu itu tertawa pelan. Ketika suaranya bergemuruh, Lindong bisa merasakan bahwa jimat batu misterius di dalam tubuhnya bergetar sejenak. Namun, itu bahkan lebih parah terluka daripada aku. Sepertinya bukan tugas yang mudah untuk membangkitkan dan memulihkan. Lindong tercengang. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar informasi tentang jimat batu misterius. Dia buru-buru bertanya, kalau begitu, apakah Penatua tahu bagaimana membiarkannya memulihkan semangatnya? Itu akan tergantung pada nasibmu. Jimat batu tidak langsung menjawab pertanyaan Lindong. Sebaliknya, itu memberikan jawaban yang menyebabkan seseorang merasa sakit kepala. Ada juga simbol leluhur yang melahap di dalam tubuhku, dapatkah itu membantumu menghilangkan benda itu? Lindong bertanya. Kekuatan satu simbol leluhur tidak cukup, jika aku ingin membunuh seorang raja, setidaknya aku membutuhkan kekuatan dari dua simbol leluhur, kata tablet batu itu. Lindong tertawa pahit. Omong kosong apa ini?
Seseorang benar-benar membutuhkan kekuatan dua simbol leluhur untuk menghapusnya. Hanya ada 8 simbol leluhur di dunia ini. Kalau begitu, ada yang bisa saya bantu? Lindong merasa agak tidak berdaya. Rahasia yang dia banggakan tampaknya sama sekali tidak berguna di depan tablet batu ini. Saya telah menyerahkan kitab suci penghancuran besar kepada mereka yang telah tiba di sini. Syaratnya adalah mereka harus membawa 2 simbol leluhur sebagai imbalan dan membantuku untuk menghapusnya. Sayangnya, tidak satu pun dari mereka yang kembali. Sebuah desahan tua dipancarkan dari dalam tablet batu. Tidak mudah menemukan simbol leluhur. Lindong menggelengkan kepalanya. Seluruh dunia ini sangat besar dan hanya ada 8 simbol leluhur. Selain itu, beberapa dari mereka bahkan memiliki pemilik dan semua orang ini adalah ahli yang sangat kuat. Oleh karena itu, jelas bukan keputusan yang bijaksana untuk merebut simbol leluhur mereka. Saat ini Anda tidak dapat membantu saya. Anda dapat melihat bahwa saya sakit, tetapi Anda tidak dapat merawat saya. Suara serak dari tablet batu menyebabkan Lindong menderita pukulan. Dia hanya bisa tertawa getir dan menganggukkan kepalanya. Namun, saya juga dapat melakukan transaksi dengan Anda. Kondisi kesepakatannya sama dengan seniormu. Aku akan menyerahkan Great Desolation Scripture kepadamu. Sebagai imbalannya, Anda akan membawa kembali 2 simbol leluhur di masa depan untuk membantu saya menghapusnya. Lindong merenung sejenak dan bertanya, berapa banyak waktu yang saya miliki? Kurang dari 3 tahun. Erosi dari makhluk itu menjadi semakin kuat dan aku kesulitan menekannya. Jika itu dibiarkan untuk melarikan diri dan merobek kesalahan spasial, seluruh dunia akan menghadapi bencana yang tidak dapat dihindari oleh siapapun. Tablet batu perlahan berkata. Selain itu, setelah lolos, sekte di dunia luar juga akan menjadi yang pertama dihancurkan sepenuhnya. Mata Lindong menyusut. Ekspresinya secara bertahap menjadi serius. Sesaat kemudian, dia mengangguk berat dan berbicara dengan suara yang dalam, "Penatua, yakinlah bahwa saya akan melakukan yang terbaik. Haha, jika kamu juga gagal, kamu mungkin akan menjadi orang terakhir yang dipercayakan olehku. Selain itu, jangan membocorkan berita tentang masalah ini kepada siapapun, bahkan kepada para tetua di dalam sekte. Makhluk yang saya tekan adalah sesuatu yang tidak dapat ditangani oleh faksi tunggal di dunia ini. Jika ada yang salah, seluruh dunia akan mati. Lagi pula, dunia ini tidak lagi memiliki ahli seperti pemilikku." Suara tablet batu menjadi sangat serius menjelang akhir. "Aku tahu." Lindong menarik napas dalam-dalam dan perlahan mengangguk. Sosok manusia di tablet itu juga mengangguk. Setelah itu, tablet itu bergetar sebelum karakter kuno benar-benar meninggalkan permukaan dan bersiul. Akhirnya, mereka berubah menjadi 4 karakter kuning kuno dan menggantung diri di depan Lindong. Aura yang luas dan tandus menyebar. Kitab suci penghancuran besar. Mata Lindong menatap 4 kata kuno besar di depannya. Terlepas dari sifatnya yang tenang, dia tanpa sadar gemetar karena kegembiraan. Chapter 702. Memahami kitab suci penghancuran besar. Kitab suci penghancuran besar secara pribadi dibuat oleh saya sejak lama. Setelah Anda menguasai keterampilan ini, 1000 mil di dalam diri Anda akan benar-benar sunyi. Kekuatan hidup dalam ribuan mil itu akan berkumpul menjadi satu tubuh, dan kekuatannya akan cukup untuk menghancurkan langit. Sebuah suara kuno dan berlarut-larut terdengar dari sosok gemetar di tablet. Tidak jelas, suara itu mengandung jejak kepuasan. Jelas, roh tablet itu agak puas dengan seni bela diri yang dia ciptakan. Selanjutnya, sepertinya kamu telah menguasai seni bela diri yang ditinggalkan oleh Great Desolate King. Ini mungkin hanya seni bela diri jiwa. Namun, setelah Anda berhasil menguasai Great Desolation Scripture, karena cara mereka saling melengkapi, kekuatan seni bela diri itu akan berlipat ganda. Setelah mendengar kata-kata ini, Lindong sedikit tercengang. Segera setelah itu, kebahagiaan dan kejutan muncul di matanya. Hadiah ini jauh melebihi harapannya. Tampaknya yang disebut Great Desolate King memiliki semacam hubungan luar biasa dengan roh tablet ini. Lindong mengangkat kepalanya dan melihat karakter kuno yang melayang di sekitar tubuhnya.
Dia bisa merasakan informasi samar yang luar biasa yang terkandung dalam karakter. Seni bela diri seperti itu sudah jauh melampaui seni bela diri jiwa. Itu pasti telah mencapai tingkat seni bela diri surga. Apa yang disebut seni bela diri surga mampu memanipulasi energi tanah. Misalnya, Great Desolation Scripture mampu membawa kehancuran ke negeri itu dan memanfaatkan kekuatan kehidupan. Kekuatannya tidak terukur. Dengan itu, seseorang akan bisa mendapatkan kemenangan bahkan melawan lawan yang lebih kuat. Jika seni bela diri seperti itu ditempatkan di antara sekte super di wilayah Shuan Timur, itu akan dianggap sebagai seni bela diri yang dapat menekan semua sekte super. Menurut penilaian Lindong, di antara banyak seni bela dirinya, hanya keterampilan naga terwujud surga hijau yang dia peroleh dari Kingxi yang telah mencapai tingkat seni bela diri surga. Tentu saja, jika dia berhasil menguasai Great Desolation Scripture, itu akan menambah jumlah Heaven Martial Arts yang dia miliki. Kabarnya, ada jenis seni bela diri yang bahkan lebih kuat dari seni bela diri surga. Seni bela diri seperti itu benar-benar memiliki kekuatan melampaui untuk menghancurkan tanah. Bahkan beberapa praktisi dan sekte super yang luar biasa tidak dapat menguasai seni bela diri ini. Esensi sebenarnya dari Great Desolation Scripture terletak pada kata desolation. Terobosan sebelumnya yang Anda miliki menunjukkan bahwa Anda memiliki pemahaman yang cukup mendalam tentang desolation. Roh tablet itu menjelaskan dengan jelas. Kehancuran mungkin sunyi, tetapi itu tidak melucuti semua makhluk hidup dari kekuatan hidup mereka. Dalam siklus kehidupan semua makhluk hidup, desolation hanya mengumpulkan kekuatan hidup mereka sampai tiba saatnya musim semi untuk mengisi tanah. Lindong dengan cermat mencatat semua informasi yang diberikan oleh roh tablet ke dalam otaknya. Setelah beberapa saat, dia dengan lembut berkata, "Terima kasih banyak kepada Penatua atas bimbingan Anda. Saya melihat bahwa Anda telah memahami prinsip-prinsip ini. Itu tidak bisa dianggap sebagai pedoman. Penguasaan Great Desolation Scripture Anda di masa depan masih akan bergantung pada kemampuan Anda sendiri," jawab roh tablet. Ya. Lindong membungkuk hormat pada roh tablet itu. Dia duduk bersila, mengambil napas dalam-dalam saat dia menekan kegembiraan yang melonjak di hatinya. Setelah itu, wajahnya berangsur-angsur kembali tenang. Saat Lindong fokus, karakter kuno besar yang melayang di sekitar tubuhnya melesat ke arah kepalanya. Saat karakter melakukan kontak dengan kepalanya, mereka langsung melewati tengkoraknya. Teteskan bas. Saat karakter kuno besar memasuki pikirannya, tubuh Lindong mulai bergetar hebat. Dia bisa merasakan serangkaian informasi kuno dan samar menyebar ke seluruh pikirannya. Bahkan dengan kekuatannya saat ini, informasi tak terbatas itu membuatnya pusing kepala. Itu sangat menyakitkan sehingga ekspresi penderitaan melintas di wajahnya. Urg. Sebuah erangan lembut yang penuh dengan rasa sakit muncul dari tenggorokan Lindong. Segera setelah itu, dia mengatupkan giginya dan dengan paksa menekan rasa sakit yang hebat. Dia berkonsentrasi penuh untuk menyerap informasi yang luas dan samar dalam pikirannya. Meskipun dia telah memperoleh seni bela diri yang kuat di Great Desolation Scripture, bukanlah tugas yang mudah untuk menguasainya. Namun, Lindong tidak memiliki sedikit pun rasa takut. Dia telah melewati tahap yang paling sulit. Bagaimana dia bisa melepaskan sesuatu yang sudah dia pegang? Lindong duduk dengan tenang di dimensi damai yang dipenuhi kegelapan. Seiring waktu berlalu, cahaya kuning kuno dari tubuhnya menjadi semakin kuat. Di bawah iluminasi cahaya itu, batu tempat dia duduk diam-diam hancur. Di atas tablet batu, roh tablet mengamati setiap gerakan Lindong. Setelah waktu yang lama, roh tablet berbicara dengan suara yang dalam dan kuno, "Saya harap tidak ada hal buruk yang akan terjadi pada orang yang dipilih kali ini. Tidak banyak waktu yang tersisa." Berdengung. Tepat saat roh tablet menyelesaikan kalimatnya, garis hitam di dasar tablet batu mulai bergoyang. Tidak jelas, tawa yang memekakan telinga terdengar dari mereka. "Kekei, Great Desolation Tablet, kamu masih belum menyerah setelah bertahun-tahun. Sekali lagi, kamu menaruh harapanmu pada anak ini sekarang ya?" Ini adalah pertama kalinya entitas tak dikenal itu berbicara. Suaranya dipenuhi dengan kejahatan dan kedinginan yang tak terlukiskan.
Entitas itu seperti iblis yang datang dari tanah kejahatan tanpa akhir. Jangan merayakan terlalu dini. Dia memiliki simbol leluhur yang melahap dan karenanya memiliki peluang tertinggi untuk mendapatkan banyak simbol leluhur. Selama dia bisa membawa kembali 2 simbol leluhur, aku akan bisa melenyapkanmu sepenuhnya. Roh tablet itu tersenyum tipis. Keke, kamu pikir semua orang seperti tuanmu itu? Namun, bahkan seseorang sekuat tuanmu pada akhirnya jatuh. Siapa lagi yang bisa menghentikan kita di dunia ini? Kita akan melihat. Nada suara kuno roh tablet tidak berubah sama sekali bahkan ketika mendengar kata-kata itu. Roh itu hanya tersenyum. Sekali lagi, pancaran pada lempengan batu mulai melonjak dan menekan garis hitam yang menyebar kembali ke tanah. Setelah garis hitam ditekan, roh tablet itu diam-diam menatap pemuda yang tidak bergerak. Tiba-tiba, seberkas cahaya melesat keluar dan menelan tubuh Lindong. Setelah itu, jejak cahaya kuning kuno meresap ke dalam tubuh Lindong. Di bawah permesan cahaya kuning kuno, permukaan tubuh Lindong mulai dikelilingi oleh aura kehancuran. Terselubung dalam aura samar kehancuran, penderitaan di wajah Lindong mulai berkurang. Akhirnya, penderitaan di wajahnya menghilang sepenuhnya. Lindong, hanya ini yang bisa saya bantu. Saya harap Anda dapat menyelesaikan transaksi di antara kami. Jika tidak, semua makhluk hidup di dunia ini akan mati. Waktu terus berlalu dalam diam. Dalam sekejap mata, setengah bulan lagi telah berlalu. Selama setengah bulan ini, Sekte Dao cukup gempar. Sumber dari semua ini secara alami adalah situasi aneh sebelum tablet Great Desolate. Sosok muda, yang semua orang pikir telah gagal, sedang diselimuti oleh cahaya yang dipancarkan oleh Great Desolate Tablet. Kekuatan tolak yang sangat kuat dilepaskan olehnya, sehingga mustahil bagi para pemimpin aula seperti Chen Zhen untuk mendekat. Dengan tambahan setengah bulan ini, Lindong telah menghabiskan total 2 bulan duduk di depan tablet Great Desolate. Dalam 2 bulan ini, Desolate Hall tidak diragukan lagi menjadi tempat paling ramai di Sekte Dao. 4 pemimpin aula bukan satu-satunya yang menunggu di sini, bahkan beberapa tetua yang telah mengasingkan diri mengungkapkan diri mereka dan menunggu di sini. Ini menunjukkan pentingnya acara ini. Di area langit tertentu, Jiang Hao, Pang Tong dan 2 lainnya, yang sebelumnya gagal memahami kitab suci penghancuran besar, telah terbangun. Selama ini, mereka berjaga-jaga di area ini sambil memperhatikan sosok kurus di depan loh batu dengan ekspresi rumit di wajah mereka. Tidak ada yang percaya bahwa Lindong, yang telah bergabung dengan Desolate Hall untuk waktu yang paling sedikit, akan menjadi orang pertama dalam 100 tahun yang berhasil memahami Great Desolation Scripture. Beberapa orang mungkin menganggap pencapaian Lindong baru-baru ini sebagai prestasi kecil. Namun, setelah apa yang terjadi kali ini, tidak ada yang berani mengatakan apa-apa lagi. Sudah 100 tahun sejak jenius legendaris dari Sekte Dao berhasil memahami kitab suci penghancuran besar. Rekor ini akhirnya dipecahkan. Dan orang yang memecahkan rekor ini adalah seorang murid muda yang baru bergabung dengan Sekte Dao kurang dari setahun. Semua murid aula Desolate tersenyum di wajah mereka setiap kali mereka melihat murid-murid dari 3 aula lainnya. Sekali lagi, mereka mendapatkan kembali kepercayaan diri yang sudah lama tidak mereka miliki. Bahkan para murid dari Aula Langit tidak dapat mengungkapkan rasa superioritas atas kepercayaan yang ditunjukkan oleh para murid Aula Desolate. Itu karena mereka mengerti dengan jelas bahwa begitu pemuda yang duduk di depan loh batu berhasil memahami kitab suci penghancuran besar, kompetisi aula yang akan datang akan jauh lebih menarik. Meskipun para penonton tahu ada beberapa perbedaan antara Lindong dan Ying Xiao Xiao, mereka juga tahu bahwa kekuatan Great Desolation Scripture akan mampu mengimbangi perbedaan ini. Tampaknya akan ada pertempuran epik di kompetisi hall kali ini. Untuk berpikir bahwa kamu benar-benar menunjukkan tanda-tanda berhasil. Di tempat lain di langit, Ying Huan melengkungkan bibirnya dan berkata sambil melihat sosok di depan tablet batu. Setelah mengetahui Lindong mungkin tidak akan gagal, emosi yang dia ungkapkan sebelumnya telah ditarik. Secara alami, alasan utama di balik ini adalah gumaman yang dia dengar tentang kompetisi aula. Dalam situasi ini, dia jelas berdiri di samping saudara perempuannya. Kamu tampak sedih ketika kamu melihat bahwa dia akan gagal.
Sekarang, Anda dengan sengaja mengucapkan kata-kata ini untuk menyenangkan saya. Ying Xiao menggoda saat dia melirik Ying Huan sambil tersenyum. Tidak mungkin. Bahkan jika Lindong memahami Great Desolation Scripture, dia tidak akan cocok untukmu. Ying Huan dengan cepat membuatnya berdiri. Itu mungkin belum tentu benar. Sehubungan dengan kata-kata ini, Ying Xiao menggelengkan kepalanya dengan ringan. Matanya terpaku pada sosok di depan tablet batu. Api yang sangat langka menyala di matanya. Saya ingin melihat dengan tepat betapa hebatnya kitab suci penghancuran besar itu. Ketika Ying Huan melihat ekspresi wajah Ying Xiao, dia diam-diam menjulurkan lidahnya. Tampaknya Ying Xiao mulai melihat Lindong sebagai lawan potensial. Tentu saja, ini juga karena semangat kompetitif dalam dirinya. Bagaimanapun, Ying Xiao sebelumnya gagal memahami kitab suci penghancuran besar. Hasilnya akan segera terungkap. Saat Ying Huan hendak mengatakan sesuatu, Ying Xiao tiba-tiba berkomentar saat dia fokus. Setelah mendengar kata-kata ini, Ying Huan sedikit terkejut. Benar saja, pancaran di Great Desolate Tablet perlahan meredup, saat sosok kurus yang diselimuti sinar cahaya sekali lagi muncul di hadapan tatapan cemas semua orang. Mata semua orang terpaku pada sosok itu, sementara wajah mereka dipenuhi dengan kegugupan. Mereka ingin tahu, adalah 2 bulan Lindong sukses, atau gagal. Chapter 703. Sukses. Pilar cahaya raksasa mulai menghilang. Saat pilar cahaya menghilang, sosok kurus yang telah menghabiskan 2 bulan terakhir duduk dengan tenang di dalam, akhirnya muncul di depan tatapan penuh perhatian semua orang. Pada saat ini, keheningan sesaat tampaknya menyapu seluruh area. Di tengah kesunyian, pemuda yang duduk di depan loh batu itu, perlahan membuka matanya. Saat matanya terbuka, semua orang bisa merasakan gelombang energi tak berbentuk menyebar dari tubuhnya. Krik-krik. Saat gelombang energi tak berbentuk meluas keluar, para penonton secara mengejutkan mengamati tanah dan pepohonan yang berada dalam jarak 100 kaki dari Lindong, mulai layu dengan kecepatan yang mengejutkan. Dalam sekejap mata, tanaman hijau yang sebelumnya subur menjadi kekuningan dan tandus. Gelombang energi itu agak mirip dengan kekuatan Desolate dari Desolate Hall. Namun, gelombang energi ini jauh lebih murni dan menakutkan. Ini adalah Ki Desolate yang sah. Pada saat ini, ekspresi wajah mereka yang bisa merasakan gelombang energi ini berubah menjadi sangat suram. Apakah ini kekuatan dari Great Desolation Scripture? Itu memang luar biasa. Ki Desolate ini jauh lebih murni daripada yang dikeluarkan oleh Desolate Stone. Wu Dao menatap Lindong, sementara ekspresi bersemangat muncul di wajahnya yang sudah tua. Chen Zhen mengangguk. Akhirnya, senyum puas muncul di wajahnya yang keriput juga. Dia kemudian terkekeh, sepertinya anak ini berhasil. Benar-benar tak terduga. Pemimpin aula dari Aula Langit, Qi Lei, menghela nafas berulang kali. Segera setelah itu, dia terkekeh, sepertinya akan ada pertunjukan bagus di kompetisi hall yang akan datang. Namun, jangan merayakan dulu kawan. Meskipun Lindong telah berhasil memahami Great Desolate Scripture, miliknya masih lemah. Xiao kami telah mencapai tahap 9 Yuan Nirvana. Demikian juga, kitab suci Kaisar Langit telah lama dikuasai olehnya. Saya khawatir bukan tugas yang mudah bagi Lindong untuk mengalahkannya. Haha, Lindong bahkan telah berhasil mempelajari kitab suci penghancuran besar, apalagi yang tidak mungkin. Chen Zhen tertawa. Dia jelas mengerti bahwa Ying Xiao adalah murid paling menonjol di antara anggota generasi muda Sekte Dao. Selanjutnya, hadiah bawaannya sangat unggul. Di usia yang begitu muda, dia mampu mencapai tahap 9 Yuan Nirvana. Apalagi Sekte Dao, jika dia ditempatkan di antara generasi muda di seluruh wilayah Shuan Timur, dia pasti akan berada di puncak. Meskipun kuda hitam seperti Lindong mampu muncul sebagai kekuatan baru yang harus diperhitungkan dalam waktu kurang dari setahun, masih ada perbedaan besar antara dia dan Ying Xiao. Sebelumnya, alasan mengapa dia bisa menandingi Yao Ling adalah karena dia menelan 5 buah kuno Yuan abadi.
Kali ini, dia tidak akan memiliki 5 buah kuno Yuan abadi, dan bahkan jika dia memilikinya, dia tidak akan diizinkan untuk menggunakannya. Lagi pula, ini adalah kompetisi bagi para murid untuk bertukar petunjuk, bukan berjuang untuk hidup seperti pertempuran melawan Yao Ling. Namun, meski begitu, Chen Zhen tidak mau membiarkan Lin Dong kehilangan muka. Saat ini, anak muda ini telah berhasil memahami Great Desolation Scripture dan dia dianggap sebagai sosok penting bagi Desolate Hall. Setelah dia menerima pelatihan yang tepat, dia akan menjadi kelas berat di Sekte Dao. Mari kita tunggu kompetisi Hall dalam 2 bulan. Aula Langit tidak akan melepaskan posisi sebagai pemimpin dari 4 aula dengan mudah, Kilei tertawa. Aku khawatir itu tidak terserah padamu. Chen Zhen juga tertawa. Setelah itu, kedua pria itu saling memandang dan tertawa terbahak-bahak. Wu Dao dan rekan-rekannya juga merasa nyaman. Jelas, mereka dalam suasana hati yang sangat baik. Bagaimanapun, kemunculan kembali Great Desolation Scripture adalah kabar baik bagi Sekte Dao. Di tengah berbagai keributan yang memenuhi pegunungan, Lin Dong menghela napas dalam-dalam. Setelah itu, dia berdiri dan memusatkan pandangannya pada tablet batu raksasa di depannya. Kemudian, dia membungkukkan tubuhnya dan membungkuk hormat ke loh batu. Anak muda ini akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi permintaan yang lebih tua, kata Lin Dong dengan suara yang dalam. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menolak permintaan ini. Bahkan jika bukan karena Great Desolate Tablet telah memberinya Great Desolation Scripture, dia masih harus membantu Sekte Dao untuk melenyapkan entitas tak dikenal itu. Jika tidak, begitu entitas yang tidak dikenal melarikan diri, seluruh Sekte Dao akan dihancurkan. Selanjutnya, jika gambar kuno yang dia lihat itu nyata, entitas ini akan menjadi bencana akhir dunia yang tidak dapat dihindari oleh siapapun. Meskipun Sekte Dao sangat kuat, Lin Dong tahu bahwa entitas tak dikenal ini, yang sebelumnya mengalahkan kekuatan gabungan semua praktisi di negeri ini, jauh lebih kuat dan menakutkan. Lin Dong jarang mengambil inisiatif untuk melindungi sesuatu. Sejak awal, yang dia inginkan hanyalah melindungi rumah kecilnya dan anggota keluarganya. Setelah meninggalkan rumahnya, Lin Dong telah melalui banyak hal. Namun, tidak banyak yang bisa membuatnya memiliki pemikiran seperti itu. Sekarang, dia akhirnya memiliki rumah lain untuk dilindungi. Bas-bas. The Great Desolate Tablet tampaknya telah mendengar kata-kata Lin Dong saat tubuhnya sedikit bergetar. Setelah itu, retakan kecil muncul di tablet batu dan 2 bola cahaya kecil melesat keluar dan melayang di depan Lin Dong. Mereka tampak seperti 2 manik-manik batu kekuningan yang bulat sempurna, seukuran ibu jari. Meskipun kedua objek ini tidak menarik perhatian, Lin Dong bisa merasakan gelombang energi yang agak menakutkan dari mereka. Selanjutnya, saat kedua manik-manik batu itu jatuh dari lempengan batu, Li Dong dapat melihat bahwa warna dan kilau dari tablet penghancur besar menjadi sedikit lebih redup. Ini adalah Desolation Beads. Di saat-saat sulit, mereka mungkin bisa membantu Anda. Hanya ini yang bisa saya lakukan untuk membantu Anda. Apakah Anda dapat menemukan simbol leluhur lain akan bergantung sepenuhnya pada Anda. Aku harap kita bisa bertemu lagi. Suara kuno dari Great Desolate Tablet tanpa suara terdengar di benak Lin Dong. Setelah menyelesaikan kalimatnya, meja batu besar itu tiba-tiba bergetar hebat, saat tanah mulai bergetar juga. Sebuah celah mulai memanjang keluar dari bawah loh batu. Di bawah banyak tatapan, tablet batu raksasa itu perlahan-lahan tenggelam ke dalam celah. Akhirnya, itu menghilang ke tanah sekali lagi. Lin Dong menyaksikan celah penutup dan mengangguk ringan. Dengan membalik telapak tangannya, dia menyimpan 2 Desolation Beads. Kedua artefak ini mengandung kekuatan yang luar biasa, tetapi dia tidak akan menggunakannya kecuali dalam keadaan darurat. Setelah tablet Great Desolate benar-benar menghilang ke dalam celah, Lin Dong berbalik. Pada saat ini, daerah terdekat dipenuhi dengan lautan manusia yang luas. Banyak tatapan kuat berkumpul padanya. Meskipun para penonton telah menebak apa yang terjadi, mereka masih menginginkan jawaban yang mutlak. Sebuah jawaban yang sepadan dengan 2 bulan penantian yang melelahkan di tempat ini. Setelah menghadapi skenario seperti itu, bahkan dengan temperamen Lin Dong, rambutnya tidak bisa tidak berdiri.
Para penonton tampak seperti serigala ganas yang tidak sabar untuk mencabik-cabiknya. Hei, jadi apakah kamu berhasil? Katakan sesuatu setidaknya. Sementara Lindong merasa tak berdaya, di daerah terdekat dari langit, seorang gadis muda dengan ekor kuda hitam legam terbang ke depan dengan kedua tangannya di pinggang ramping. Suara renyah dan menyenangkan terdengar jelas di langit. Kakak perempuan Huan benar, katakan sesuatu. Setelah Ying Huan menyelesaikan kalimatnya, lautan penonton yang sebelumnya sunyi menjadi gempar. Semua orang mulai bekerja. Pada saat ini, Lindong dengan jelas melihat efek berkumpulnya Ying Huan pada murid-murid yang lebih muda dari Sekte Dao. Apalagi 3 aula lainnya, bahkan beberapa murid Desolate Hall berdiri di belakang Ying Huan menuntut jawaban. Adegan ini menempatkan Lindong di antara tawa dan air mata. Pada saat yang sama, perasaan hangat yang misterius muncul di hatinya. Setelah tinggal di dunia kegelapan itu selama 2 bulan, agak menghangatkan hati melihat semua rekan muridnya sekali lagi. Ying Huan tersenyum menatap Lindong yang tampak tak berdaya. Sudut mulutnya sedikit melengkung. Rupanya, gadis muda itu senang dengan dirinya sendiri karena mengumpulkan begitu banyak dukungan. Sementara itu, ekspresi wajah Ying Xiao tetap teguh sehubungan dengan situasi saat ini. Namun, sedikit kebahagiaan dapat ditemukan jauh di dalam matanya. Kemunculan kembali Great Desolation Scripture agak signifikan bagi seluruh sekte Dao mereka. Oleh karena itu, dia tidak menghentikan Ying Huan ketika dia dengan sengaja mengumpulkan puluhan ribu murid untuk mencela Lindong. Demikian pula, 4 pemimpin aula di langit tersenyum cerah pada pemandangan ini. Sebagai pusat perhatian, Lindong melirik Ying Huan yang wajahnya dipenuhi dengan kepuasan karena apa yang telah dia lakukan. Segera setelah itu, senyum muncul di wajah Lindong saat dia melangkah maju. Ceka! Saat Lindong mengambil langkah maju, aura kesedihan dengan cepat menyebar keluar dari tempatnya berdiri. Kekuatan kehancuran muncul dari tanah dan menyembur ke tubuh Lindong. Berdengung. Saat kekuatan memancar ke tubuhnya, sosok bergerak Lindong tiba-tiba menghilang. Di bawah langit yang penuh dengan teriakan alarm, dia muncul di hadapan Ying Huan. Dengan kecepatan kilat, dia mencoba menepuk dahi Ying Huan yang cerah dan bersih menggunakan jari telunjuknya yang dipenuhi dengan Ki Desolate yang intens. Kecepatan tindakan Lindong tampaknya 2 kali lebih cepat dari sebelumnya. Oleh karena itu, ketika Ying Huan melihat jari masuk yang dipenuhi dengan Desolation Ki yang menakutkan, dia hanya bisa menonton tanpa daya dan tidak bisa menghindari. Namun, meskipun dia tidak bisa menghindari, gadis muda itu masih agak keras kepala. Menggigit bibirnya tanpa berteriak minta tolong, mata besarnya yang cerah dan indah menatap lurus ke arah Lindong. Akhirnya, jari Lindong berhenti setengah inci di depan dahi gadis muda itu. Setelah melihat ini, alis Ying Huan menunjukkan tanda terangkat. Pah! Namun, sebelum alisnya membentuk ekspresi senang, jari Lindong menekuk dan menjentikkan dahinya dengan kejam. Apakah saya berhasil atau tidak? Saya tidak perlu menjelaskan lebih jauh, kan? Lindong terkekeh sambil melihat gadis muda itu, yang memiliki dahi merah dan ekspresi pahit di wajahnya, sambil gatal untuk menggigitnya. Keheningan mendominasi area itu. Setelah itu, sorakan dan raungan menggelegar terdengar di seluruh negeri. Beberapa wajah murid Desolate Hall bahkan dipenuhi dengan emosi yang kuat. Hari yang ditunggu-tunggu Aula Desolate akhirnya tiba. Di puncak gunung yang jauh, Ying Xuanzi menyaksikan perayaan yang bising. Senyum lembut muncul di wajahnya yang seperti batu giok. Tatapannya mengandung pandangan yang mengingatkan. 100 tahun yang lalu, tempat ini ramai dengan kegembiraan seperti ini. Yo Tong, akhirnya ada seorang junior yang telah melampauimu. Ying Xuanzi tertawa pelan. Segera setelah itu, dia membalikkan tubuhnya dan pergi, saat desahan lega diam-diam bergema di udara. Chapter 704. Tantangan Gunung. 5 hari telah berlalu sejak Great Desolate Tablet sekali lagi tenggelam ke dalam tanah. Selama 5 hari ini, keributan yang diciptakan karena kelahiran Great Desolation Scripture akhirnya berangsur-angsur berkurang. Hal ini memungkinkan Lindong merasa lega seolah-olah beban besar telah diletakkan. Setelah mengalami periode pelatihan intensif,
hari-hari berikutnya Lindong menjadi jauh lebih bebas. Dia kadang-kadang pergi ke Peel River untuk berlatih, membiasakan diri dengan Great Desolation Scripture atau berkeliaran dengan bebas di sekitar aula seni bela diri. Hari-hari ini jauh lebih santai dibandingkan sebelumnya. Berbeda dengan kenyamanan Lindong, suasana pelatihan di dalam 4 aula secara bertahap mulai menjadi semakin tegang. Ini karena kompetisi aula, yang dianggap sebagai acara paling sensasional di Sekte Dao, akan diadakan setelah 1 bulan. Kompetisi aula adalah kompetisi yang meninjau kekuatan para murid dari 4 aula. Selanjutnya, peringkat keempat aula juga akan ditentukan oleh hasil kompetisi ini. Oleh karena itu, semua murid dari 4 aula akan berusaha keras untuk berlatih untuk kompetisi aula setiap tahun. Kalau tidak, itu akan sedikit tidak enak dilihat jika mereka akhirnya dikalahkan secara menyedihkan. Oleh karena itu, saat hari kompetisi aula semakin dekat, suasana pelatihan di dalam 4 aula menjadi semakin eksplosif. Lindong secara alami merasakan atmosfer juga. Namun, dia tidak terpengaruh olehnya. Kekuatannya telah berkembang cukup pesat selama periode waktu ini. Selain itu, dia sekarang telah memperoleh Great Desolation Scripture dan hanya perlu mempelajarinya dengan tenang. Oleh karena itu, tidak perlu baginya untuk terlalu bersemangat dalam pelatihannya. Karena itu, dia berubah menjadi orang yang paling santai sementara setiap murid lain di sekte itu berlatih dengan sungguh-sungguh. Beberapa hari lagi berlalu sementara Lindong dengan santai menikmati dirinya sendiri. Sementara Lindong sedang bersantai, dia kadang-kadang bertemu dengan Ying Huan-Huan di dalam sekte. Tidak perlu meragukan daya pikat gadis ini di dalam sekte Dao, dan dia tidak pernah kekurangan teman kemanapun dia pergi. Apalagi, teman-temannya terdiri dari kedua jenis kelamin. Keaktifan dan tawa yang indah dari wanita muda itu tampak seolah-olah menular, menyebabkan semua orang tanpa sadar memperlambat langkah mereka. Namun, setiap kali Lindong muncul, wanita muda ini, yang menjadi pusat perhatian, akan memutar matanya yang besar dan licik. Setelah itu, dia akan melarikan diri dengan kecepatan seperti kelinci. Cara itu dengan jelas menunjukkan bahwa dia bersembunyi darinya. Hal ini menyebabkan Lindong menjadi sedikit tercengang. Dia merenung sejenak sebelum dia mengingat taruhan yang dia buat dengannya ketika dia pertama kali bergabung dengan Sekte Dao. Segera, dia tertawa tanpa sadar. Apakah gadis itu takut dia akan memberinya tugas yang sulit? Lindong hanya tersenyum menanggapi ini. Taruhan dari saat itu hanyalah sesuatu yang dia sebutkan secara acak. Jika dia tidak sengaja memikirkannya, kemungkinan Lindong akan melupakan masalah itu. Karena itu, dia tidak secara khusus mengejar wanita muda yang aneh itu dan menemukan masalah dengannya. Selain episode kecil ini, kehidupan Lindong tenang, damai dan santai selama periode waktu ini. Waktu berlalu satu demi satu di tengah ketenangan ini, sampai hari tertentu tiba. Lindong duduk di depan set catur di dalam aula seni bela diri yang remang-remang. Orang tua buta itu duduk di depannya. Seiring berjalannya waktu, hubungan antara Lindong dan yang terakhir menjadi sangat ramah. Selanjutnya, Lindong menemukan orang tua buta yang eksentrik ini sangat menyenangkan matanya. Mereka berbicara ke sana kemari dan cukup akrab. Klik. Jari panjang Lindong meraih bidak catur dan dengan lembut meletakkannya di papan catur. Matanya menyapu sekitar aula seni bela diri. Dia tidak terlalu tertarik pada catur tetapi orang tua buta itu sangat menyukainya. Oleh karena itu, Lindong dengan santai menemaninya. Mengapa ada lebih sedikit orang di aula seni bela diri hari ini? Lindong tiba-tiba bertanya setelah bidak caturnya mendarat. Karena kompetisi aula yang semakin dekat, aula seni bela diri biasanya penuh dengan orang selama periode waktu ini. Namun, hari ini tampak jauh lebih kosong. Ini tanpa sadar menyebabkan Lindong merasa sedikit bingung. Karena beberapa orang telah memulai tantangan gunung. Banyak murid telah pergi untuk bergabung dalam kesenangan. Orang tua buta itu berkata begitu saja. Tantangan gunung? Lindong terkejut. Hubungan antara berbagai faksi di wilayah Shuan Timur sangat rumit. Meskipun 8 sekte super adalah yang terkuat, masih ada beberapa sekte super yang agak kuat yang peringkatnya sedikit di belakang mereka. Kekuatan faksi-faksi ini tidak bisa diremehkan.
Orang-orang yang datang ke Sekte Dao kami kali ini tampaknya adalah Gua Tebing Besar. Faksi ini adalah yang terdekat dengan wilayah Sekte Dao kami. Pada saat yang sama, itu juga salah satu sekte super terkuat di wilayah ini. Apalagi faksi ini suka bertarung. Meskipun tidak berani menyinggung Sekte Dao kami, beberapa tetua kadang-kadang akan membawa beberapa murid luar biasa ke Sekte Dao kami untuk tantangan gunung. Ejekan melintas di wajah lelaki tua buta itu ketika dia berbicara tentang hal ini. Jika mereka menang, mereka akan menggunakannya sebagai gimmick dan mengatakan sesuatu tentang murid-murid mereka yang mengalahkan Sekte Dao kita, DLL. Gua Tebing Besar telah datang setiap tahun selama 3 tahun terakhir. Namun, mereka kalah setiap tahun. Karenanya, mereka tidak merepotkan untuk dihadapi dan tidak perlu khawatir. Lindong menganggukkan kepalanya saat mendengar ini. Dia mengabaikan masalah itu saat bidak catur di tangannya mendarat sekali lagi. Setengah hari berlalu sedemikian rupa untuk keduanya. Pertandingan catur juga sudah memasuki fase akhir. Namun, alis Lindong terangkat saat dia bersiap untuk mengakhiri permainan. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Suara angin yang terburu-buru sedang ditransmisikan dari tempat itu. Sesaat kemudian, sesosok mendarat, mengungkapkan dirinya sebagai Moling. Namun, ekspresinya tampak sedikit muram. Apa itu? Lindong bertanya sambil tersenyum. Dia juga terkejut dengan ekspresi Moling. Apakah kamu tahu apa yang terjadi di aula depan? Ketika Moling melihat Lindong di sini, dia jelas juga menghela nafas lega dan bertanya. Para penantang gunung dari Gua Tebing Besar itu? Lindong berpikir sejenak sebelum menjawab. Ya. Ini hanya pertarungan antara para murid. Kakak perempuan senior Xiao Xiao, kakak laki-laki Qing Ye dan Mu Li ada di sekitar. Tidak bisakah mereka menangani murid-murid dari Gua Tebing Besar? Lindong mengerutkan kening dan bertanya. Kakak senior Xiao Xiao dan yang lainnya telah menutup diri untuk berlatih setengah bulan yang lalu. Moling memutar matanya. Dia jelas tidak berdaya menghadapi Lindong yang kurang informasi ini. Orang-orang itu kemungkinan sengaja memilih untuk datang saat ini. Selain itu, beberapa orang bermasalah dari Gua Tebing Besar telah muncul kali ini dan sangat kuat. Di antara murid langsung senior dari 4 aula kami, yang lebih kuat juga telah menutup diri karena pelatihan. Kami telah bertahan selama 3 putaran sebelumnya dan Sekte Dao kami telah kehilangan 2 putaran. Nada suara murid Gua Tebing Besar sangat arogan dan mereka telah membuat marah banyak murid. Beberapa tidak dapat mengendalikan diri dan telah kembali untuk menemukan para senior itu dalam retret. Ekspresi Moling agak jelek ketika dia berbicara sampai saat ini. Bagaimanapun, tantangan Gunung Gua Tebing Besar biasanya berakhir dengan kekalahan total di masa lalu. Bagaimana mereka bisa mengalahkan Sekte Dao mereka? Terlebih lagi, sikap arogan yang ditunjukkan orang-orang ini setelah kemenangan mereka menyebabkan seseorang merasa sangat marah. Saat ini adalah sparring putaran keempat. Kakak perempuan kecil Huan-Huan sedang bertarung. Dari kelihatannya, dia mampu menahan lawan untuk sementara waktu. Namun, Gua Tebing Besar masih memiliki satu karakter merepotkan yang belum bertarung. Jika kami tidak dapat menemukan Anda hari ini, kemungkinan kakak perempuan kecil Huan-Huan harus bertarung 2 kali. Bagaimanapun, dia adalah yang terkuat di antara para murid yang saat ini tidak mundur. Lindong perlahan mengerutkan kening saat mendengar kata-kata ini. Dia sedikit memahami karakter Ying Huan-Huan. Meskipun gadis ini biasanya bertingkah sedikit aneh dan sepertinya tidak bisa diandalkan, dia akan berubah menjadi orang yang sama sekali berbeda jika menyangkut masalah yang menyangkut reputasi sekte. Terakhir kali, dia bahkan rela tinggal sendirian dan menghentikan kelompok Yaoling demi benih kuno Yuan abadi. Bahkan lebih sedikit yang perlu dikatakan untuk masalah pertarungan 2 kali berturut-turut ini. Memang agak berlebihan untuk membiarkan seorang gadis bertarung 2 kali. Di mana para murid Sekte Dao akan menyembunyikan wajah mereka jika berita ini menyebar. Wakil Kepala Aula Wu Dao telah memintaku untuk menemukanmu dan pergi untuk mengendalikan situasi. Kalau tidak, itu tidak akan terlihat bagus jika kita kalah dari Gua Tebing Besar. Lindong mengerutkan kening dengan erat. Segera, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya.
Dia meletakkan bidak caturnya di papan catur, melirik lelaki tua buta di sampingnya dan berkata, "Sepertinya saya perlu melakukan perjalanan." Sekelompok kasar. Mereka harus dihukum sedikit. Jangan menahan. Sekte Dao akan mendukungmu jika ada masalah. Orang tua buta menyimpan bidak catur dan berbicara dengan suara lemah. Lindong tersenyum dan mengangguk. Dia tidak ragu lagi saat dia berdiri dan melambai pada Moling. Setelah itu, mereka berdua terbang langsung ke arah aula depan. Sekte Dao sangat luas. Aula depan khusus digunakan untuk menampung pengunjung dari berbagai golongan. Biasanya, para murid dari Sekte Dao jarang datang ke sini. Namun, setiap kali mereka bertemu dengan tantangan gunung semacam ini, cukup banyak orang yang datang dan menonton pertunjukan. Ada cukup banyak panggung besar di aula depan dan panggung ini digunakan untuk sparring. Saat ini, sebuah panggung dikelilingi oleh massa kulit hitam. Beberapa suara yang bercampur dengan kemarahan terdengar samar. Astaga! Dua Lindong dengan cepat bergegas dari kejauhan. Akhirnya, mereka mendarat di samping panggung. Murid-murid Sekte Dao dengan cepat mengalihkan pandangan mereka dengan penampilan mereka. Segera setelah itu, kegembiraan muncul di wajah para murid Sekte Dao ini. Setelah itu, suara yang muncul seperti desahan lega dengan cepat menyebar ke seluruh panggung. Kakak senior Lindong ada di sini. Lindong menyaksikan banyak tatapan penuh kegembiraan yang menatapnya seolah-olah dia adalah penyelamat mereka, dan merasa agak tidak berdaya. Setelah itu, tatapannya beralih ke medan pertempuran. Dari tempat ini, dia secara kebetulan melihat sosok halus yang akrab. Kuncir kuda hitam gelap membentuk lengkungan di pinggang lembutnya. Pada saat ini, sitar hijau zamrud sekali lagi muncul di depannya. Sepertinya lawan yang ditemui Ying Huan kali ini cukup kuat. Mata Lindong menyipit saat memikirkan hal ini. Setelah itu, dia melihat ke arah lawan di seberang Ying Huan. Chapter 705. Gua Tebing Besar. Orang yang menghadap Ying Huan juga wanita lain. Wanita ini berpakaian merah. Dia memiliki sosok tinggi dan penampilan cantik. Alisnya yang sedikit terangkat membuat orang lain tahu bahwa dia juga seorang individu yang arogan. Wanita berpakaian merah memegang cambuk merah yang terlihat seperti ular piton yang berapi-api. Saat dia mengayunkannya ke depan dan ke belakang, itu membentuk lengkungan yang licik dan menipu. Secara bertahap, fluktuasi yang kuat mulai menyebar dari dalam. Jelas bahwa ini adalah harta karun jiwa surgawi yang cukup kuat. Wanita itu adalah Song Yan, salah satu dari 3 teratas di antara generasi muda Gua Tebing Besar. Dikabarkan bahwa dia telah maju ke tahap 8 Yuan Nirvana baru-baru ini. Kekuatannya dapat menandingi beberapa murid langsung senior yang paling menonjol dari 4 aula, kata Moling dengan suara rendah. Setelah mendengar pengenalan Moling, Lindong samar-samar menganggukkan kepalanya. Setelah Ying Huan kembali ke sekte dari insiden sebelumnya, kekuatannya telah meningkat dan dia juga telah mencapai tahap 8 Yuan Nirvana. Oleh karena itu, bukanlah tugas yang mudah bagi yang terakhir untuk mengalahkannya. Dengan pemikiran ini, Lindong berbalik dan melihat ke arah di mana para anggota dari Gua Tebing Besar berada. Di depan kelompoknya duduk 2 orang tua berbaju abu-abu yang sedang tersenyum mengamati duel di arena. Ditampilkan di dada mereka adalah lambang tepi tebing. Jelas bahwa mereka berasal dari Gua Tebing Besar. Lindong mata menyapu tubuh mereka sebelum beralih ke individu di belakang mereka. Dia mengenakan pakaian hitam dan saat ini menyilangkan tangannya di depan dadanya. Dia menyaksikan pertarungan di arena, dan sedikit geli terlihat dari sudut mulutnya. Aura dari pria ini jauh lebih kuat daripada wanita berbaju merah yang saat ini bertarung di arena. Bahkan, sepertinya dia akan mencapai tahap 9 Yuan Nirvana. Kekuatannya bisa dibandingkan dengan King Ye, Mu Li dan siapapun di level itu. Tampaknya memang ada beberapa anggota generasi muda yang terampil di Gua Tebing Besar. Orang itu adalah Hou Shen, yang terkuat di antara anggota generasi muda dari Gua Tebing Besar. Dikatakan bahwa dia telah mencapai puncak tahap 8 Yuan Nirvana dan akan menerobos ke tahap 9 Yuan Nirvana. Selain itu, dia adalah satu-satunya orang dari Gua Tebing Besar yang belum bertarung, kata Moling. Mendengar ini, Lindong samar-samar menganggukkan kepalanya.
Sementara mereka berbicara, murid-murid sekte Dao di sekitar mereka menjadi bersemangat karena kedatangan bala bantuan. Segera, mereka dengan cepat membuka jalan dan mendorong mereka berdua ke depan. Ketika Lindong tiba, itu menyebabkan keributan besar di antara para murid sekte Dao. Oleh karena itu, saat dia berjalan ke depan, beberapa murid dari gua tebing besar segera berbalik dan menatapnya. Dari reaksi para murid sekte Dao, siapapun dapat mengatakan bahwa Lindong memiliki reputasi yang cukup baik. Siapa orang itu? Saya belum pernah mendengar sosok seperti itu di antara murid-murid sekte Dao. Aku tidak yakin. Tatapan ragu dari murid gua tebing besar terjalin beberapa saat sebelum mereka mulai berbisik dengan suara rendah. Hanya anak nakal di panggung 6 Yuan Nirvana. Tidak perlu khawatir. Selama Ying Xiao Xiao tidak muncul, kemungkinan kemenangan kita masih sangat tinggi, kata laki-laki berbaju hitam itu sambil tersenyum tipis. Dia melirik Lindong sebelum menarik pandangannya. Hehe, itu karena kita memiliki kakak laki-laki Huo di sini. Saya yakin tidak banyak orang di antara anggota generasi muda sekte Dao yang dapat bersaing dengan Anda. Para murid yang berdiri di samping Huo Shen segera menjawab dengan senyum di wajah mereka. Huo Shen tersenyum. Senyumnya mengandung kesombongan yang sulit disembunyikan. Secara alami, di antara anggota generasi muda, kekuatannya akan memberinya kualifikasi untuk melakukannya. Namun, itu semua tergantung pada apakah dia memilih medan pertempuran yang benar. Lindong secara alami melihat tampilan merendahkan Huo Shen. Tidak dapat menahan, dia tersenyum tipis dan berkata, sepertinya aku sedang dipandang rendah. Di dalam arena, Ying Huan-Huan juga mendengar keributan dari sekelilingnya. Memutar matanya yang besar, dia akhirnya melihat Lindong, yang berdiri di suatu tempat di sisinya. Namun, matanya nyaris tidak menyapu tubuh Lindong sebelum dia berbalik. Sikapnya yang acuh tak acuh menyebabkan Moling di dekatnya dan yang lainnya merasa sedikit malu. Bagaimanapun, merekalah yang meminta Lindong untuk membantu mereka. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa dia sebenarnya tidak akan menunjukkan sedikit pun penghargaan. Namun, dibandingkan dengan sedikit rasa malu mereka, Lindong tertawa terbahak-bahak dan menggelengkan kepalanya. Meskipun orang lain tidak menyadarinya, dia dapat memperhatikan bahwa ekspresi tegang dan serius di matanya perlahan menghilang ketika dia melihatnya. Satu-satunya alasan gadis itu tidak mau menunjukkannya adalah karena dia tidak bisa menurunkan harga dirinya. Saat matanya meninggalkan tubuh Ying Huan-Huan, Lindong melihat ke arah Chen Zhen, Wu Dao dan yang lainnya di peron. Mereka juga menyadari kedatangan Lindong dan mereka segera menganggukkan kepala padanya. Gadis berbaju merah, Song Yan, tersenyum ketika dia menatap Ying Huan-Huan dengan cambuk panjang di tangannya dan berkata dengan suara yang menyenangkan, haha, gadis kecil, kakak perempuan ini tidak akan lagi menunjukkan belas kasihan kepadamu. Ying Huan-Huan memandangnya sebelum tangannya yang seperti batu giok dengan lembut jatuh di atas sitar hijau gioknya. Setelah itu, dia dengan lembut berkata, aku berencana untuk mengatakan hal yang sama. Alis Song yang terangkat sejenak, sebelum mendengus pelan. Dengan sentakan tangannya, cambuk panjang berwarna merah menyala itu membungkuk dan membentuk busur. Dengan sentakan ganas, Pak, yang renyah ditransmisikan dengan fluktuasi yang cepat dan ganas. Shoo! Cambuk merah menyala tiba-tiba menyapu. Itu seperti ular piton yang mengamuk saat membelah udara dan mengayunkan dengan kejam ke Ying Huan-Huan dengan kecepatan kilat. Cahaya merah menyala dengan cepat tumbuh lebih besar di depan mata besar Ying Huan-Huan. Segera, jari-jarinya yang seperti batu giok dengan lembut memetik senar sitarnya, menyebabkan gelombang demi gelombang suara hijau giok berteriak, bertabrakan dengan ular piton yang berapi-api. Dong! Ketika mereka bentrok, suara jernih ditransmisikan. Segera tubuh Song Yan melintas ke depan. Dengan sentakan tangannya yang seperti batu giok, cambuk panjang berwarna merah menyala itu tiba-tiba berubah menjadi lurus sempurna seperti tombak, dan dengan ujung runcing seperti ekor kalajengking. Saat dia secara langsung menargetkan titik vital di antara alis Ying Huan-Huan, tingkat kekejamannya benar-benar di luar karakter seorang wanita. Tombak cambuk berapi. Tombak cambuk merah menyala melesat ke depan dengan eksplosif, saat kekuatan hebat berkumpul dengan panik di permukaannya.
Bahkan tubuh emas nirvana dari sekitar 7 ahli tahap nirvana Yuan akan sepenuhnya ditembus oleh kekuatan seperti itu. Mata Ying Huan mengeras karena serangan cepat dan ganas Song Yan. Segera, dia melanjutkan menggunakan jari-jarinya yang seperti batu giok untuk menekan sitarnya, menyebabkan gelombang suara halus dipancarkan dengan kecepatan cahaya. Saat gelombang suara bergerak, pemandangan di depan mata Song Yan seketika menjadi kabur. Hal ini menyebabkan kepala tombak cambuk tiba-tiba bergeser sedikit setengah kaki saat meluncur melewati bahu Ying Huan. Mendengus. Setelah serangannya gagal, Song Yan mendengus dingin. Dengan genggaman tangannya, tombak cambuknya berubah dari serangan menusuk menjadi serangan menyapu. Dengan kekuatan kekerasan, itu menyapu horizontal ke arah kepala Ying Huan seperti sebuah tiang. Dentang. Begitu tombak cambuk menyapu secara horizontal, sitar hijau giok juga bergerak secara horizontal untuk memblokirnya. Saat tombak cambuk menghantam permukaan sitar, suara jernih meletus. Saat sitar diputar, Ying Huan mengulurkan tangannya yang seperti batu giok dan meraihnya. Kuncir kuda hitamnya, yang telah dibatalkan oleh badai sebelumnya, sekarang jatuh seperti aliran deras di depan dadanya, memberinya pesona yang tak terduga dan jarang terlihat. Pipi wanita muda itu sedikit terangkat saat dia menatap Song Yan. Kilatan dingin melintas melewati matanya saat jari-jarinya yang seperti batu giok menyapu sitarnya, menyebabkan fluktuasi yang menakjubkan membengkak dan meletus seperti badai. Suara bodi tanpa bentuk, bodi tertawa. Gelombang suara hijau giok tiba-tiba membengkak dan meletus dari sitar, berubah menjadi siluet raksasa buram di belakang Ying Huan. Siluet itu tertawa terbahak-bahak di langit. Fluktuasi hijau giok yang sangat mencengangkan langsung berubah menjadi bentuk spiral dan dengan kejam melesat ke arah Song Yan dengan kecepatan yang mirip dengan pencahayaan. Serangan balik Ying Huan jelas mengejutkan Song Yan. Dia buru-buru menarik cambuk panjangnya yang berwarna merah menyala, yang berubah menjadi lingkaran cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Bang! Gelombang suara spiral meledak ke depan dengan kecepatan yang mirip dengan pisau panas menembus mentega. Itu menyebabkan banyak lingkaran cahaya benar-benar hancur dan memaksa Song Yan buru-buru mundur karena terkejut. Gemerincing. Song Yan dengan paksa menikam tubuhnya saat ekspresinya berubah agak jelek. Bahkan sebelum dia bisa bergerak lagi, jari-jari seperti batu giok Ying Huan sudah mulai memetik sitarnya. Astaga! Sebuah kecemerlangan giok hijau melesat ke depan seperti panah dan muncul di depan Song Yan dalam sepersekian detik. Saat ini, Song Yan tidak dapat mengumpulkan pertahanan apapun. Tepat saat dia akan dengan enggan mengakui kekalahan, pria berbaju hitam di dekatnya, mengerutkan alisnya dan tiba-tiba muncul di depannya dengan menggeser tubuhnya. Tangannya terulur saat dia dengan lembut menjentikan jarinya ke kecemerlangan hijau giok yang masuk. Bang! Karena jentikan jari pria itu, kecemerlangan hijau giok tiba-tiba memantul dan melesat ke belakang. Selain itu, ia membawa serta momentum yang lebih cepat dan menakutkan saat ia memantul kembali ke Ying Huan. Ying Huan juga dikejutkan oleh pemandangan yang tiba-tiba ini, saat wajah kecilnya menjadi gelap. Namun saat dia akan menerima serangan ini dengan paksa, sebuah telapak tangan terulur dari belakangnya dan langsung meraih kecemerlangan hijau giok itu. Itu memberi kecemerlangan cubitan yang kuat, menyebabkannya meledak di telapak tangannya. Ying Huan bingung saat dia memiringkan kepalanya, tatapannya yang sedikit linglung menemukan sosok muda yang familiar berdiri di belakangnya. Lin Dong perlahan menarik telapak tangannya dan menatap pria berbaju hitam sambil dengan santai berkata, kemenangan dan kekalahan dalam duel normal. Dengan mengganggu dan menyerang seorang gadis, bukankah pendidikanmu agak kurang? Setelah mendengar kata-kata ini, ekspresi gelap dan mengejek muncul di wajah pria berbaju hitam. Sekian cerita Donghua berjudul Wudong Qiankun untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini. Bye.